Pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif dengan Bupati Kelungkung, Inyoman Suwirte. Om Swastiastu, salam Indonesia. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rai Setiawati menemani Anda dalam program Dialog Khusus Menyongsong 2017. Dan untuk di edisi sore hari ini kita sudah bersama dengan Bupati Kelungkung. Jadi kita akan berbicara langsung dengan Bapak Bupati yang sudah hadir di sebelah saya. Dan baik, mari kita langsung sapa Bapak Bupati. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Sebelumnya di selama tahun 2016 ini apa saja yang sudah diraih Kelungkung selama ini Pak? Baik. Jadi saya sampaikan bahwa tanggal 16 Desember kemarin saya genap 3 tahun mengabdi di Kabupaten Kelungkung. Baik. Nah, kemudian selama tahun 2016 tentu berawal dari 16 Desember 2013 kemarin, saya ingin sampaikan beberapa hal yang yang sudah kita lakukan, yang sudah saya lakukan bersama seluruh teamwork yang ada di Kabupaten Kelungkung. Yang pertama tentu terkait dengan SDM. Jadi prioritas saya pertama masuk menjadi bupati, SDM ini karena akan membentuk sebuah sistem, inilah yang harus diperhatikan, inilah yang harus menjadi prioritas, baik itu peningkatan kuantitas maupun kualitas. Di mana kita juga mengadakan berbagai macam pelatihan, termasuk konsep-konsep swasta pun kita adopsi di sini, ya, mengadakan building karakter kan, untuk menemukan jati diri itu juga kita lakukan. Dan syukur di tahun ketiga ini di bidang SDM kami, ya, kita semua sistem sudah mendekati apa yang saya harapkan, di mana antara satu SKPD dengan SKPD yang lain harapan kita tidak saling menonjolkan egonya, di mana kita ini adalah satu tim untuk menuju satu tujuan, yaitu menuju Kelungkung yang unggul dan sejahtera. Kita berusaha untuk berjalan maksimal. Nah, kendala-kendala tentu ada, ya. Termasuk di SDM juga masih adalah kendala-kendala. Makanya kita terus memberikan contoh, memberikan pola panutan kepada SDM. Dan yang paling penting, kendala ini sering muncul dari regulasi yang ada. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah undang-undang pemerintahan daerah muncul 23 nomor 2014, ya. Itu undang-undang pemerintahan daerah. Tahu diikuti juga dengan berbagai regulasi, baik itu berupa himbauan maupun juga keputusan presiden, keputusan Kemendagri, yang membuat kita berjalan itu bagaimana melakukan sinkronisasi antara undang-undang yang ada dengan peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, sehingga kadang-kadang anggaran sudah ada sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Misalnya seperti hibah kan. Jadi hibah juga begitu, dengan adanya undang-undang yang baru, ya, ketentuan hibah itu diatur sedemikian rupa. Di satu sisi turun lagi himbauan dan dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi kita satu sisi tetap mengacu pada undang-undang. Nah, sehingga banyak kegiatan-kegiatan baik itu dari kementerian, ya, langsung ya turun ke dinas terkait, tidak bisa dilaksanakan seperti di Dinas Pertanian itu. Iya, baik. Nah, Pak, untuk melaksanakan semua program yang ada di tahun 2016 ini, Pak, ada tidak beberapa program yang saat ini belum tercapai? Program yang belum kita capai ini kan 5 tahun kan, sekarang baru 3 tahun. Dan tentu program kita yang belum kita wujudkan, salah satu misalnya tentang pembuatan pasar agro. Yang mengingat kita di Kelungkung ini daerah pertanian kita, wilayah tanah pertanian kita kan masih terbatas, dan saya kira pasar yang ada masih cukup, ya, untuk merangkul daripada hasil pertanian yang ada. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pariwisata juga banyak kita membuat program kemarin kayak city tour kan, desa wisata ini juga masih ada beberapa kendala. Kembali satu masalah SDM, kemudian yang kedua masalah kesiapan masyarakat juga. Tapi saya yakin ke depan ini pasti akan jalan. Mengenai tentang tema kita untuk sore hari ini, bagaimana ataupun solusi Bapak sejauh ini setelah kita melewati tahun 2016 ini dengan baik dan dengan maksimal dengan berbagai program. Nah, kemudian apa saja resolusi Bapak untuk di tahun 2017 ini? Baik, terkait dengan sisa waktu yang lagi 2 tahun. Tetapi saya kira tidak 2 tahun lah, karena pilkada bulan Juni 2018 sudah berjalan. Berarti efektif saya bekerja lagi 1,5 tahun lah itu. Jadi pertama saya harus mengevaluasi semua program kerja yang sudah saya buat selama ini. Jadi berapa persen sudah tercapai, berapa persen yang belum.
Dan kalau memang belum bisa dicapai karena memang suatu hal yang memang tidak bisa dilakukan, tentu kita harus revisi dari program kerja itu. Nah, dari evaluasi itu tentu saya akan tetap menggunakan skala prioritas terkait dengan semua janji-janji yang sudah saya sampaikan. Ya, misalnya di bidang infrastruktur, ya kita terutama menyangkut tentang Nusa Penida, ya. Bagaimana segala potensi yang ada, kita sekarang sudah berusaha berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga semua kendala-kendala baik itu infrastruktur, ya berupa jalan, air, kemudian tanggul pantai, dan semua potensi yang ada di sana bisa dilakukan kerjasama dengan pemerintah pusat. Kemudian khusus untuk di Kelungkung, promosi-promosi daerah tetap kita lakukan, mengingat kita mempunyai potensi yang banyak yang belum kita ekspos. Ya, oleh sebab itu promosi pariwisata, promosi tentang potensi alam ini tetap kita lakukan. Tetapi ada yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat Kelungkung untuk bisa bersatu padu untuk membangun. Karena membangun ini bukan tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Dan tentu 2017 kita akan lebih intensifkan komunikasi ini dengan masyarakat. Baik, ini menarik sekali Pak ya. Jadi semuanya ini harus bekerja sama, saling bersinergi satu sama lainnya. Terakhir mungkin Pak, ini kalau kita tadi sudah berbicara mengenai tentang resolusi, harapan Bapak untuk masyarakat Kelungkung sendiri sebagai pemimpin? Saya berharap tahun 2017. Jadi kita lihat sekarang berbagai fenomena yang terjadi di negara ini. Ada berbagai situasi seperti di Jakarta, kemudian ada apel kedamaian dan lain sebagainya. Tentu ini kita di daerah juga harus mengantisipasi. Nah, dengan program aksi Gemasanti yang sudah dideklarasikan di Kabupaten Kelungkung, gerakan masyarakat santun dan inovatif, saya ingin mengajak masyarakat Kelungkung, satu, mari kita semua belajar sopan, belajar santun, belajar saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak cukup hanya itu, kita harus inovatif semua untuk menggali semua potensi yang ada. Jadi program aksi Gemasanti inilah jembatan untuk menuju Kelungkung yang unggul dan sejahtera, Bali yang mandara, dan Indonesia bermartabat dengan nawacitanya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu untuk memberikan banyak sekali tentunya mengenai tentang bagaimana cara kita menyongsong di tahun 2017 ini. Selamat bertugas Bapak, semoga selalu menjadi tetap yang terbaik. Dan baiklah pemirsa Bali TV, demikianlah dialog khusus kita bersama Bapak Bupati Kelungkung untuk sore hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Salam.